Baik, Pak David, kita mulai ya. Mulai kita belas. Mulai. Kita mulai. Pertama bisa saya Alas jadi Pak Hafid coach aman. atau Alas Pak Hafid aman, aman. Pak? Aman, Pak. Aman, Bu. Itu dulu Palas. Penamu. Aman, Bu. Dibahas dulu apa yang mau coachingnya mau ngapain gitu, nah Pak. Oke. Jadi dibahas dulu permasalahannya apa. Nanti gantian Persiapan 30 dulu. menit Pak Hafid yang jadi coach atau coachingnya, kemudian Ya. gantian Pak Las yang jadi coach atau coachingnya. Gitu Pak ya. Oke ya. Oke, Bu. Makasih, Bu, infonya, Bu. Lanjut. Iya. Pak Apit, kita bahas masalah apa dulu? Yang mau Jadi kita itu dulu Palas. Penamu kita tulis sinopsis pendeknya dulu. Agak baru. Oh, dia ini pelaksanaannya 20 menit nih, Pak. Jadi kan 30 menit. 30 menit kalaunya. Persiapan 5 menit, pelaksanaan 20 menit, evaluasi 5 menit gitu. Kita baru jalan 5 menit nih. 5 menit. Jadi mungkin kita latihannya dulu. Terutama masalahnya, Pak. Kita rencana mau masalah apa nih? Masalah dunia pendidikan, masalah guru atau masalah siswa, boleh? Kita ambil masalah siswa, Palas. Masalah siswa, boleh. Ya. Masalah siswa, Pak ya. Bapak sebagai coach atau coach? Terserah. Oke, kalau berarti masalah siswa ya. Berarti kalau masalah siswa, berarti yang kucingnya sebagai siswa. Ya, Seperti itu ya? Ya. Oke, kita mulai. Bentar Pak ya, kita siapa? Oke, kita mulai. Pak Apit sebagai coach-nya boleh? Saya jadi coach-nya. Iya, sebagai coach. Kita mulai Pak ya. Oke. Ya, Palas. Iya. Jadi kita langsung saja, Palas. Langsung ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf dulu, saya cuma nyebut nama Palas ya. Oh iya, ada apa Pak? Iya ya. Jadi saya sebagai guru kan. Iya, sebagai guru. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Susi. Mohon maaf Bapak mengganggu waktu kamu. Begini ya, Susi. Begini Pak Las. Pak Las. Begini Las. Pak Las. Las ya. Atau kita ulang lah. Iya, ulang. Pak Las Belada. Boleh. Jadi saya sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Las. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Baik, Pak Las. Mohon maaf. Bapak mengganggu waktu kamu. Begini, Pak Las. Iya, Pak. Bapak dengar? Pak Las ditunjuk untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Tetapi iya, Pak. Bapak lihat Bapak Las kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Iya, Pak. Ini kegiatan Olimpiade memang saya mengalami beberapa hambatan, Pak. Terutama masalah waktu untuk latihan Olimpiade tersebut juga menjadi kendala saya, di samping terkait dengan pemahaman materi juga cukup sulit bagi saya, Pak. Materinya agak tinggi sekali materinya, sehingga itu juga jadi hambatan. Jadi pertama waktu, yang kedua materinya gitu. Guru yang menjadi pembimbing Olimpiade juga tidak intens untuk melatih saya, Pak, untuk ikut Olimpiade. Itu masalah bagi saya sampai sekarang, sehingga saya kurang bersemangat untuk mengikuti Olimpiade yang diadakan tersebut, Pak.
Oh begitu. Pak Las Iya, Pak. masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Pak Las kurang percaya diri untuk mengikuti Olimpiade tingkat kabupaten. Ya, salah satunya itu, Pak. Pertama Olimpiade ini merupakan yang pertama kali saya mengikutinya, sehingga tentu saya cukup apa ya, cukup mengikutinya. Di samping hal lain yang terkait dengan waktu tadi, terus pembimbing juga tidak intens untuk membimbing. Jadi saya merasa ragu, Pak, ini saya bisa atau tidak gitu. Jadi ada pikiran seperti itu gitu. Karena ini membawa nama sekolah, Pak. Jadi cukup berat juga. Nah, ini pertama kali saya ikut Olimpiade gitu. Ya, Begitu, Pak. sekarang Bapak paham bagaimana perasaan Pak Las saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam Olimpiade Matematika. Kami menunjuk Pak Las karena Pak Las mempunyai potensi bagus dalam bidang matematika. Menurut Pak Las, apa saja kemampuan kamu dalam pelajaran matematika? Begini, Pak, memang pelajaran matematika itu saya cukup apa ya, menggemarinya, Pak. Itu senang dengan pelajaran tersebut gitu. Kalau di kelas memang saya cukup intens, cukup cukup rajin mengikuti pelajaran matematika gitu. Itu mungkin kekuatan yang eh, saya miliki. Jadi senang dengan pelajaran tersebut, Pak. Apalagi gurunya baik juga kan. Nah, itu kan bagus kemampuan kamu dalam mempelajari matematika dan juga menyelesaikan soal matematika. Itu sudah lebih dari cukup untuk mengikuti Olimpiade ini. Kira-kira apa rencana kamu agar lebih percaya diri untuk bisa mengikuti Olimpiade ini? Ya, pertama karena guru pembimbingnya sibuk, tentu saya harus berusaha menemui guru itu lagi kapan bisa. Di samping itu juga saya banyak berlatih sendiri, Pak, di rumah dari internet, dari YouTube saya melihat pembahasan soal-soal tersebut. Saya juga sudah berencana untuk ya mungkin ikut les atau yang sejenis, Pak, untuk supaya bisa mampu menyelesaikan soal-soal matematika terutama yang diperlombakan dalam Olimpiade gitu. Jadi itu rencana saya ke depan, Pak. Bagus sekali. Ternyata rencana kamu luar biasa dan Bapak yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat kabupaten setelah kamu belajar dengan guru tadi, ngikut les tadi? Kalau ke depan memang saya pingin, ya memang semua orang pingin menjadi juara gitu. Harus bersemangat ya, untuk juga kebanggaan bagi keluarga kalau kita dapat juara. Itu juga untuk melatih pengalaman saya di tingkat provinsi, Pak. Ini yang perdana saya ikut kegiatan tersebut gitu. Baik, Pak Las. Semoga dalam persiapan lomba nanti
bisa berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Oh, saya komitmen karena tadi sudah diberikan semangat oleh Bapak, tentu saya akan komitmen untuk ikut lomba Olimpiade tersebut, Pak, sampai selesai gitu. Walaupun ada beberapa kendala, tapi kita harus tetap ikut gitu. Karena ini untuk menjaga nama baik sekolah juga sebagai bentuk tanggung jawab saya karena sudah ditunjuk oleh sekolah untuk sebagai perwakilan untuk mengikuti Olimpiade tersebut, Pak. Itu komitmen saya, Pak. Bapak sangat setuju. Bapak sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa menjadi atau mendapat juara. Oke, terima kasih, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Ya, sama-sama. Pak. Ya, sudah, Pak? Dah. Sudah. Oke, itulah latihan pertama, Pak ya. Oke, sip. Oke, kita coba lagi latihan. Berarti saya jadi coach-nya, Pak ya. Oke. Izin dulu Pala sama Pak Hafid. Boleh, Bu. Banyak room kan tadi, jadi Iya. bolak-balik. Tadi apa yang dibahas Pak Hafid sama Pak Las? Coachnya siapa? Coachnya Pak Hafid Idris, saya kucinya bahas tentang masalah Olimpiade, Bu. Karena saya kurang semangat ikut Olimpiade matematika, itu intinya. Muridnya Pak Las ya? Ya, saya sebagai muridnya. Oke. Lanjut. Oke. Baik, sekarang saya menjadi coach-nya. Guru Pak Hafid sebagai siswanya. Oke. Sekarang kita mulai, Pak ya. Ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak Hafid. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kamu pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini apa rencana pertemuan kita hari ini? Pertemuan kita hari ini, Pak, saya ada guru yang marah dengan saya, tidak mengerjakan tugas, Pak. Padahal siswa yang lain juga ada yang tidak mengerjakan tugas, Pak. Oh gitu, jadi ada guru yang marah pada kamu karena tidak mengerjakan tugas. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan pada hari ini. Bapak panggil kamu pada hari ini, kita bahas tentang itu. Tujuannya tahu enggak, Nak Hafid, tujuan dari pertemuan ini? Ya Pak, mudah-mudahan untuk yang kedatang saya bisa mengerjakan tugas, Pak. Oke. Mudah-mudahan bisa mengerjakan tugas. Terus ukuran keberhasilan pertemuan hari ini apa? Ukuran pertemuan hari ini, Pak, mungkin saya menyadari kesalahan saya. Saya juga tidak menyalahkan ibu guru gitu, Pak. Oke, baik, Nafid. Terkait dengan masalah yang kamu hadapi, mungkin Bapak mau menanyakan beberapa hal, ya. Yang pertama, bagaimana kesempatan yang Nanda Hafid miliki sekarang? Kesempatan untuk berubah, apakah ada atau tidak, gitu. Iya, Pak. Jadi saya rencananya mau memperbaiki diri, Pak, supaya jangan mengecewakan
guru, mengecewakan orang tua, Pak. Gitu, Pak. Oke, itu tujuan ya, supaya Iya. tidak tidak mengecewakan guru dan orang tua. Kalau misalnya kita ambil skala angka, nah Apit, dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Naapid sekarang itu dalam pencapaian tujuan itu di angka berapa? Ya, Pak, mudah-mudahan di angka 9 apa angka 8 lah, Pak. Angka 8 ya, jadi Iya. sudah 80%, insya Allah bisa ya tujuannya. Terus apa kekuatan Naapid untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk kekuatan saya untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan belajar, mungkin tidak begadang malam, Pak, itu tidak sering menepi, sehingga saya nanti bisa mengerjakan tugas apabila dikasih oleh guru gitu. Dukungan keluarga, insya Allah ada Keluarga, ini. Didukung oleh keluarga juga? iya, Pak. Oke, jadi itu juga kekuatan. Uh, jadi peluangnya bagaimana itu peluangnya? Peluang tercapainya kemungkinannya bagaimana? Untuk peluang tercapainya, Pak, mungkin bisa, Pak, bisa saya perbaiki, Pak, untuk kesalahan saya tadi. Ya, Itu. ya, jadi bisa diperbaiki peluangnya ya. Iya, Pak. Terus kalau misalnya terkait dengan masalah kamu tadi, itu apakah ada hambatan atau gangguan enggak dalam Naapid meraih tujuan tadi? Apa gangguan, apa ada hambatan, ada gangguan enggak? Ya, Pak, hambatan atau gangguan saya tuh, Pak, malam-malam tuh, Pak, saya sering begadang dengan kawan, tidurnya Hmm, lambat gitu, Pak. Sehingga oh, gitu. tugas yang diberikan oleh guru saya terlena, terlupa, Pak, asik-asik main dengan kawan tadi kan, Pak. Jadi lingkungan ya. Iya, Pak. Nah, terus solusinya ada? Untuk solusinya, Pak, mungkin saya mengurangi, Pak, bermain dengan kawan di malam hari, tidur lambat, atau main HP, Pak. Mungkin saya kurangi Hmm. lah, Pak, supaya jangan sampai tugas dari guru tidak saya kerjakan, Pak. Oke, baik, Nafid. Berarti memang harus dikurangi, solusinya memang mengurangi, tetap berkomunikasi dengan teman-temannya, tapi mungkin kita harus katakanlah bisa mempengaruhi teman-teman bagaimana mereka juga tidak begadang. Itu penting, Nafid. Sehingga Nafid juga tidak ikut-ikutan gitu. Oke, baik, Nafid. Terkait dengan rencana ke depan ya. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan yang Naafid inginkan itu tentu ada rencana. Apa rencana Naafid dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi rencana saya ke depan, Pak, jangan mengecewakan ibu guru dan orang tua, maka saya akan ingat dengan tugas yang diberikan oleh guru. Dan saya juga menggunakan waktu yang tepat. Waktu malam-malam hari saya tidak main HP sampai larut malam atau begadang sampai malam, Pak. Oh, jadi banyak rencananya ya. Ada 3 rencana itu. Ada prioritas enggak rencananya? Untuk Adakah prioritas? prioritas mungkin, Pak, Hmm, saya tidur cepat, Pak, gitu. tidur cepat. Oh, Ya. itu prioritas pertama ya, tidur lebih cepat. Ya. Strateginya gimana tidur lebih cepat? Strateginya mungkin saya mengurangi main HP karena pengaruh HP tadi bikin saya lama tidur. Mungkin saya mengurangi lah, Pak. Mungkin main HP Oh, saya batasi sampai jam 9 atau jam oh, 11 saya baik. bisa tidur sampai 10. Iya, berarti ngurangi strategi jangka pendek itu mengurangi main HP ya. Iya, Pak. Anak, anak Apit nih sering nonton main HP, nonton
dandut apa ya, itu harus dikurangi. Itu ada jangka waktunya enggak diberi diberi jangka waktunya enggak untuk penerapan strategi tadi? Apa dalam seminggu ini atau sebulan atau gimana? Nah, Apit. Ya Pak, saya mencoba mengurangi Pak. Nanti mungkin mulai hari ini, mulai besok, saya kurangi sampai mudah-mudahan sampai terus lah Pak gitu. Nah, berarti ada jangka waktunya. Berarti Nak Apit harus berkomitmen. Jangka waktunya dimulai besok. Misalnya besok saya tidak akan main HP malam-malam lagi. Tidur lebih cepat gitu. Jadi nanti David bisa melihat ukuran keberhasilannya apa nih rencana aksi ini. Apa? Nah, ukuran keberhasilan dari rencana David tadi? Ada ukuran keberhasilannya ada? Apa ukurannya nanti? Iya Pak, jadi ukuran keberhasilan nanti saya memanfaatkan waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru Pak. Oh gitu. Ini ukuran keberhasilan rencana aksi tadi ya. Iya. Yang jelas tentu tidak main HP lagi. Keberhasilannya bisa tidur jam 8 lebih cepat lagi gitu. Tadi kan kita bicara gangguan, nah Apit ada gangguan hambatan. Itu cara mengantisipasi gangguan kalau gangguan datang lagi gitu. Gimana mengantisipasinya nih? Kalau untuk mungkin kalau ada gangguan yang datang lagi, mungkin saya gitu Pak, apa nama itu, kalau ada kawan ngajak main misal, nah mungkin saya membatasi diri, biasa main sampai jam 12 malam. Kalau ada kawan ngajak, saya mungkin menolak, mungkin secara halus Pak gitu. Oke, berarti harus diantisipasi ya. Iya Pak. Bagaimana tetap berkomunikasi dengan teman-teman, tapi kita tidak larut dengan kegiatan-kegiatan yang negatif dari mereka gitu, sehingga itu mempengaruhi kinerja kita. Itu gambaran Afid ya, bagaimana mengatasi gangguan. Terus komitmen terhadap aksi ini gimana Nak Afid? Apa komitmen Nak Afid? Jadi Karena tadi ya Pak, jadi komitmen saya mau berubah Pak. berubah. Ya. Terus siapa atau apa yang dapat membantu Nak Afid dalam menjaga komitmen nih? Apakah Nak Afid sendiri atau gimana? Yang bisa memacu mungkin diri saya sendiri Pak gitu. Karena saya ingin berubah seperti kawan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke. Gitu. Jadi nanti berarti mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen David bisa dilaksanakan dengan baik ya. Itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini, David. Mudah-mudahan berkomitmen terhadap apa yang David sampaikan tadi, sehingga kejadian-kejadian yang buruk tadi itu tidak terulang lagi. Mudah-mudahan Napit sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Amin. Untuk kali ini demikian, silakan Napit boleh kembali ke kelas. Nah, Bapak juga harus ngajar dulu. Terima kasih ya, Pak. Nap. Ya. Terima kasih Pak. Yo, silakan. Apalagi itu balas. Seperti itu enggak gambaran cookingnya? Atau ada yang lain? Seperti itu langkah-langkahnya enggak? Kalau menurut Pak Fit? Apa tuh? Seperti itu gambaran cooking itu tadi? Atau ada yang kurang enggak? Ya mungkin kalau kurang mungkin adalah kurang karena kita mungkin belum terbiasa kan? Ya karena saya nengok di materi ini, materi yang kita di LMS
langkah-langkahnya gitu. Hmm. Kalau langkah-langkah itu kan apa namanya? 4 tirta itu kan? Ya, Tirta itu kan langkah-langkahnya. Iya. Itu yang Pertama kita itu kan tunjukkan. apa namanya? Tujuan itu kan? Ya, tujuan. Tujuan pembicaraan kita itu kan Jadi apa kan? tujuan ini itu yang nanyonya dari coach ke kuci dah. Ya. Nah, berarti kucinya yang menjawabnya. Jadi Tujuan. tujuan itu kan bisa dari kedua belah pihak. Coach Ya, atau coach ya tadi kan? ya di mana ya, Itu. menyepakati tujuan penjarakan langsung ya, sepakat tujuan penjarakan akan langsung. Gitu. Mm-mm. Kalau idealnya memang dari kuci. Ah ya, Nah, coach ya. tujuannya, itu tujuan pertemuan gitu. Terus kalau identifikasi, Setelah itu kan hmm, identifikasi. oh, Identifikasi itu kan apa namanya? coach penggalian, Melakukan penggalian ya, Pras. ya penggalian, pemetaan situasi, Atau pemetaan ulang situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada gitu. yang ada. Itu identifikasi. Pertanyaannya gambaran seperti itu. Hmm. Apa rencana aksi? Nah, setelah itu baru Rencana rencana aksi aksi. kan? Ah, ah. Jadi harus Rencana ini aksi. Pengembangan pengembangan ide pengembangan ide ya. atau alternatif solusi untuk rencana Akan yang dibuat dibuat pengembangan ya kan? pengembangan ide ya, alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat gitu. Hmm. Berarti kalau tanggung jawabnya membuat komitmen atas hasil capai dan untuk langkah selanjutnya. Oh, berarti dengan ide Tanggung jawab membuat komitmen ya atas hasil yang dicapai dan untuk di langkah selanjutnya. di Komitmen atas hasil akhir yang dicapai ya. di akhir coaching gitu tadi kan? Ya, Nah, itu komitmen, Pak ya. komitmen. Berarti coach ini tidak harus guru dengan tidak harus siswa dengan guru ya, bisa guru dengan guru gitu. Ya. Masalah pribadi mungkin bisa juga, cuman masalah Ya, pribadi kan. kalau misalnya misalnya ada guru yang malas masuk, Yang nah, terlama. yang terlambat mungkin masih kita anulah toleransi. Kalau yang malas masuk, Pak Apit menemukan enggak? Itu bisa jadi coach kita. Gimana strategi coachnya? Untuk yang malas Guru, masuk ya. enggak, memang tidak banyak, cuma ya 3 orang gitu. Mm-mm. Di mana di Sama lah. sekolah? Sama Pak Apit ya? Ya sama 3-4 Itu orang. gimana strategi Pak Apit? Pakai Jadi coach juga enggak? kalau selama ini Palas Ya. strategi ya kita panggil kan. Kita panggil, mungkin Itu kepala kita sekolah yang tanya. manggil atau Pak Wakakurikulum? Kalau untuk pertama wakakur dulu, Wakakurikulum ya? ya Oke. mencari informasi kan. Iya. Nah, cuma kita kan tidak bisa apa kami tindakan tidak bisa. Kita Ya, cuma tindakan bisa cari menyadarkan. informasi apa alasan sering terlambat kan. Ya, Nah, gitu. Nah, aku tidak setelah masuk kita ya. ketemu alasan baru kita itu membicarakan tanggung jawab gitu kan. Mm-mm. Jawab Ya, kita sebagai guru tadi kan. ya. Hmm, Jadi tetap tidak bisa pakai sanksi juga ya. tidak bisa. Jadi tetap harus kesadaran diri juga Pak Pid ya. Ya, Jangan nah, setelah itu mungkin tidak jago berubah, baru kita kembalikan dengan pimpinan kan. pulang sekolah ya. Nah, kalau sekolah itulah yang itu. Putusan akhirnya karena mau susah disanksi gitu. Nah, Mm-mm. itu terkait dengan jadi banyak masalah di sekolah kan bisa di coach kan. Ya bisa. Ah, Ataupun ada kawan yang bertahun tidak naik pangkat, misal.
Nah, itu bisa kan, juga ini ya. nah bisa gitu itu kan. Iya, iya. Ada kejadian Pak ya. Ya ada, kami itu ada tuh satu orang tuh. Jadi, Memang nggak mau naik pangkat atau gimana Pak? ya memang dah itu nih, dah, dah, Hmm, dah ada urusnya. udah diurus. Mm. Oh, terima Jadi kasih. golongan golongan itu ya golongan pangkatan yang pertama itulah 3A. 3A. Memang guru yang lain nggak bantu atau gimana Pak? Iya, adalah guru yang lain, cuman itulah ya apa Hmm. namanya mungkin kesulitan itu membuat apa segala macam bahan apa anu kan. Nggak, maksudnya Cuman orangnya nggak serempak Pak naik pangkatnya. cuman orangnya apa namanya tertutup. Oh, Nggak tertutup. mau nggak mau apa namanya ya nggak mau bertanya juga kan. Mungkin Terus, ada kali laki-laki perempuan ya. laki-laki. Oh, laki-laki tertutup ya. Kalau anu kan apa namanya tuh setiap ada guru naik pangkat diajak, Diajak cuma tidak dilakukan ya. ada dilakukan Sampai sekarang Pak ya. sampai sekarang. Berarti harus Kalau harus tempat pelas apa? di-coach. Kalau untuk pangkat insya Allah tidak ada masalah. Kami karena serempak kan. Jadi naik pangkat itu apa istilahnya rame-rame. Jadi ada timnya istilahnya ya. Ada tim. Ada tim yang saling bantu lah kalau untuk naik pangkat ya. Artinya tidak ada masalah kalau untuk naik pangkat insya Kalau Allah. itu pernah pengembangan diri, Pengembangan diri dari Kombel Pak. gombel lah. Kami punya Kombel, insya Allah Hmm. aktif. Jadi sertifikat itu dari Kombel. Biasanya tiap bulan tuh ada Kombel. Hmm. Bahas Oh, tentang satu pendidikan. bulan sekali, Sebenarnya dalam sebulan tuh 2 kali. 2 kali. Ya di awal 2 kali, cuma sekarang kita karena kesibukan jadi sekali sebulan aja. Sekali sebulan kita adakan Kombel gitu. Alhamdulillah lah, suruh ikut semua kan. Kalau kami itu belum ternampak ya, gombel ya. Belum ya? Oh. Belum itu nih anda belum aktif. Berarti harus Banyak GP-nya yang harus menggerakkan. ya, GP situ banyak kan GP? oh, banyak. PPB Oh, banyak. PP banyak. PP Oh, PP dua tuh kami. seharusnya menggerakkan itu. Hmm. PP dua yang sudah Ah, anu guru penggeraknya dua, 4 yang kemarin. masih tahap tahap pendidikan 4. 4. Ya banyak. Banyak nih yang Jadi yang itu yang menggerakkan itu sebenarnya mudah Kombel tidak ini juga diajak guru-guru selama mau lah. hmm. Biasa bola sekolahnya ngajak juga kan bikin pengumuman. Itu kendalanya seperti itu. Jadi gimana nih kita lanjutkan lagi Pak Afid. Masih ada waktu ini Berapa menit lagi? sekitar sekarang jam 9.03. Tadi kita mulai jam 8.30 ya. Sekitar 20 menit lagi lah. 20 menit lagi kita coba sekali lagi Pak. Tapi dengan tema yang beda. Pak Afid jadi coach-nya boleh? Malas jadi. Jadi coach. Hmm. Boleh. Kita bahas tentang apa ini? Menyamati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung tentang apa Pak Fit? Apa Las? Masalah yang mau dibicarakan tentang apa? Palas kok masalah itulah dak. Masalah Kita siswa atau masalah guru? guru lah. Guru Masalah guru. Masalah guru lagi dak. Tadi masalah Ya, kalau siswa. siswa kan sudah kan. Ya, masalah guru Masalah apa guru. masalah yang ini ya? Apa namanya? Masalah guru
di saat diobservasi oleh pengawas. Pengawas. Terus? Pengawas, mungkin guru itu tidak eh, tidak ada buku paket pagangan model tuh. Oh, tidak lengkap alat administrasinya. Nah, guru menganggap dia itu sudah terbiasa. Banyak kayak gitu Pak ya. Nah, Itu pengawasnya siapa Pak? hah? Pengawasnya siapa di SMA Bapak? Dah kita ngambil kasus Kasus. Kasusnya cerita ya. wae. Oh cerita ya, oke. Hmm. Gimana dari awal ya Pak ya? Nah, jadi kesepakatan kita ini gitu. Ya kesepakatan kita membahas guru yang tidak lengkap administrasinya. Berarti yang kita panggil ini gurunya Pak ya? Gurunya. Gurunya. Oke. Nah, silakan Pak, apa jadi code-nya? Aku Saya jadi coach-nya ya. Oh, coach ya, oke. Nah, berarti Saya aku jadi duluan. Coach. Aku duluan, aku minta bantuan dengan Oke. Mas. Iya, Kenal iya. aku yang kena marah tadi kan? Iya, betul. Silakan Gitu. Pak. Jadi coach ya. Nah, Berarti jadi guru aku ya. jadi coach, Pak Oke. Las jadi coach-nya. Silakan Pak. Nah, Pak Las. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Kita langsung ya. Iya, pakai lah. Kan masuk ke ruangan Wakakur, misalnya kan guru kan. Ya. Kan saya manggil Bapak nih. Bapak masuk ke ruangan Wakakur. Saya datang. Bapak datang. Kan awalnya lagi duduk nih. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana? Ada apa Pak ini Pak Apit? Ya Pak, maksud kedatangan saya mau bercerita ya, tentang yang saya alami tadi ketika pengawas supervisi saya mengajar Pak. Ya. Terus? Ya, saya baru mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi tadi, Pak. Ya. Jadi pengawas tadi marah-marah karena saya tidak menggunakan buku paket saat mengajar. Gitu Pak, masalah saya Pak. Iya. Oh, terkait dengan observasi dari Pak Pengawas tadi pagi ya? Iya Pak. Hasilnya seperti itu. Oke. Terus kalau saya bertanya kepada Bapak, kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang untuk menanggapi masalah tersebut? Memperbaiki atau gimana? Ada kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang? Iya Pak, saya kan sudah terbiasa mengajar tidak menggunakan buku paket. Iya. Itu Pak. Oh, jadi tapi tujuan pembelajaran tercapai ya? Walaupun tidak menggunakan buku paket. Iya Pak, kalau pelajarannya tercapai gitu. Karena saya sudah beberapa tahun ngajar di sini kan Pak. Jadi ibaratnya saya sudah hafal dengan materi pelajaran Pak gitu. Oke. Misalnya kalau kita ambil
nilai atau skala 1 sampai 10. Kalau posisi Bapak sekarang terkait dengan pencapaian tujuan tersebut, itu di posisi mana, Pak Apit? Saya mungkin di posisi 8 lah Pak. Itu. Posisi 8 ya. Nah, berarti sudah akhirnya tujuan itu sudah hampir tercapai gitu. Nah, jadi kekuatan Bapak untuk mencapai tujuan tersebut apa? Apa kekuatan Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Iya Pak, saya kan mencari sumber yang lain Pak. Mm-mm. Dari internet, seperti dari video pembelajaran, seperti dari artikel gitu Pak. Jadi tidak tergantung pada buku paket ya. Tidak tergantung buku paket saya mengajar Pak. Jadi dari internet, dari sumber belajar yang lain, berarti bagus itu. Itu kekuatan yang bisa Bapak Bapak tonjolkan nanti. Kalau misalnya pengawas masih meminta terkait dengan dokumen, tapi dokumen itu tetap harus ada, tetap harus disimpan gitu. Nah, jadi kemungkinan sekarang terkait dengan hambatan, apakah apa hambatan atau gangguan yang menghalangi Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Ya Pak, jadi buku paket ini kan bukan merupakan hambatan bagi saya untuk eksplorasi murid atau mengajar murid. Ya, Saya kan bisa mencari referensi atau sumber pembelajaran lain, Pak, gitu. ya, jadi tanpa bergantung kepada buku paket ya, Ya, jadi tidak bisa. menggunakan buku paket, Pak. Oke, berarti sudah mulai mengarah kepada digital ya, dokumen digital ya, tidak Iya, tergantung dengan dokumen yang bersifat fisik gitu, bisa buku paket gitu. Jadi hambatan gangguan bisa diatasi ya, tidak terlalu ini ya. ya, ya kalau hambatan bisa diatasi, Pak. Untuk Hmm, tidak menggunakan buku, saya bisa cari referensi lain dari video, internet, atau dari artikel. jadi solusinya itu ya. Ya, Solusinya berarti Bapak walaupun tidak bergantung pada buku paket, tapi Bapak sudah sudah mulai menggunakan selain buku paket gitu, iya, misalnya Pak. lewat internet, YouTube atau media sosial lainnya gitu. Nah, terus bagaimana rencana yang akan Bapak buat untuk mencapai tujuan tadi? Ya, jadi rencana saya itu mau menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Oke, berarti itu prioritas ya. Iya, Nah, jadi rencana prioritas bertemu kepala sekolah atau bertemu pengawas? saya mau ketemu dengan kepala sekolah dulu. Mau ketemu kepala Oke, sekolah dulu. Mudah-mudahan kepala sekolah bisa mengizinkan saya ketemu dengan Pak Pengawas, minta maaf secara langsung. oke. Terus jangka waktunya bagaimana? Nah, Pak Apit bertemu pengawas atau kepala sekolah itu dalam minggu ini atau gimana jangka waktunya? Untuk jangka waktunya, kalau bisa Pak, dalam minggu inilah Pak, dalam waktu 2 hari atau 3 hari ini, supaya pengawas Ya. itu jangan merasa kecewa atau merasa marah karena tingkah saya waktu ngajar tadi. Mm-mm. Oke.
Tentu tindakan Bapak nanti ada jangka waktunya ya dalam minggu ini. Tentu harus ada ukuran keberhasilan rencana aksi ini. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Bapak buat ini? Ukuran keberhasilannya apa nanti? Jadi untuk ukuran keberhasilan yang akan datang, saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antara buku teks dari internet, supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, dan siswa juga bisa memahami apa yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan. Ya. Oh, itu terkait dengan ukuran keberhasilan ya. Ya, Kalau mengantisipasi gangguan, bagaimana cara Bapak melakukannya mengantisipasi gangguan? Tentu dalam perencanaan ini pasti ada gangguan atau hambatan gitu. ya. Bagaimana Bapak mengantisipasinya? Untuk mengatasi gangguan atau hambatan, mungkin saya bisa diskusi dengan rekan sejawat untuk meminta pendapat mereka bagaimana cara mengatasi hambatan tadi. Itu. Oke. Jadi Pak Apit selain bertemu kepala sekolah juga nanti juga akan sharing dengan wakakurikulum ya di sekolah Bapak atau guru-guru yang lain gitu. Coba sharing terkait dengan apa untuk mengantisipasi gangguan ataupun hambatan terhadap rencana Bapak tersebut. Gitu. Sekarang untuk terkait dengan tanggung jawab itu bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana yang Bapak lakukan ini? Bagaimana? Apa komitmen Bapak? Jadi komitmen saya selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, atau senang saat saya melaksanakan pembelajaran tanpa ada unsur paksaan. Gitu, Pak. Itu bagus Pak Pit sudah melaksanakan itu. Jadi Pak Pit sudah mulai harus berkomitmen membuat perencanaan pembelajaran ya, sehingga siswa bisa terbantu dan juga tertib. Nanti Pak Pit juga bisa membuat pembelajaran yang berdiferensiasi gitu, yang pernah yang pernah dipelajari, dan juga terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional. Ya. Nanti tolong dibuat sebagai bukti komitmen Bapak terhadap rencana ini, di planning proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga mengandung unsur sosial dan emosional gitu. Sehingga siswa merasa senang dengan pelajaran Bapak dan juga mereka merasa merdeka gitu dalam belajar gitu. Itu paling penting komitmen yang harus Bapak lakukan gitu. Terus untuk menjaga komitmen ini kan komitmennya harus dijaga Pak ya. Iya. Karena nama komitmen itu bisa berubah gitu. Besok kita bilang A, 2 hari lagi kita bilang B gitu. Itu komitmen. Nah, sekarang siapa
Atau apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Ya, jadi untuk menjaga komitmen saya selanjutnya, saya mungkin mengoreksi diri atau memperbaiki diri sehingga nanti sih untuk yang akan datang kalau ada pengawas observasi, mungkin saya tidak cepat mengambil keputusan. Saya akan mendengar kata pengawas dan kepala sekolah gitu Pak, untuk menjaga komitmen saya supaya jangan terjadi kesalahpahaman Pak. Oke, baik. Nah, itu sudah benar seperti itu. Tetap dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pengawas itu tetap kita sediakan ya. Ya. Walaupun kita ya katakanlah tanpa buku pun kita tetap bisa mengajar juga karena memang sudah bertahun-tahun kita mengajar materi tersebut gitu. Tapi walaupun begitu tetap dokumen buku harus tetap dipersiapkan apabila diminta gitu. Itu sebagai komitmen kita. Karena itu SOP-nya seperti itu gitu. Di samping itu Bapak juga tetap komitmen untuk apa selain dari buku paket juga harus mengambil materi dari media-media sosial gitu. Karena materi itu dinamis sifatnya, sedangkan di buku paket itu lebih kepada konsepnya gitu, konsep dasarnya. Sedangkan untuk dinamisasi ilmu itu harus diambil dari apa jurnal-jurnal atau apa penelitian yang terkini gitu, yang info terkini itu paling penting yang harus Bapak jaga komitmennya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita, untuk guru-guru di sekolah kita gitu. Sehingga nanti sekolah kita bisa melaksanakan atau mencapai tujuannya, mencapai visinya gitu. Sesuai yang telah kita rencanakan pada awal tahun yang lalu, awal semester tahun yang lalu. Nah, itu terkait dengan talking kita hari ini, Pak Apit. Ada yang mau di lagi? Silakan, boleh. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing, untuk sebagai pegangan saya yang akan datang. Bapak sudah membantu saya untuk mencari jalan keluar. Mudah-mudahan kita sebagai guru selalu dirindukan oleh murid-murid atau dirindukan oleh siswa. Gitu Pak. Oke. Ya, Terima oke. kasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Boleh, Pak Apit. Terima Ya. kasih atas apa kunjungannya untuk pemecahkan masalah. Mudah-mudahan masalah Pak Apit bisa diatasi secepatnya sehingga eh, tidak mengganggu proses pembelajaran gitu. Yang penting Pak Apit harus tetap komitmen dengan apa yang Pak Apit rencanakan tadi gitu. Dalam jangka waktu 2 minggu atau 1 bulan ini. Demikian, terima kasih Pak Apit. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, itu gambaran coach cooking kita pada malam ini, Pak Apit. Mungkin di sana sini harus banyak uh, perbaikan juga ya. Nah, selanjutnya Pak Las, Iya, Pak. dari percakapan kita tadi, Mm-mm. kan ada lembar observasi itu. Ya, Nah, pertama itu kan langkah dalam modal cerita, selanjutnya komentar.
Kental ya. Nah, berarti Di LMS tuh Pak ya. iya di LPS itu kan. Nah, coba Nah, kita bahas ini kan. oke kita bahas tuh Pak ya. Mantap. Nah, Ya, itu uh, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. ya, tujuan. Pertama kan tujuan cerita tadi kan. Tujuan ya. Tujuan menyampaikan Itu tujuan. bukan menjawab refleksi diri Pak Apip. Eh, Yang menyampaikan itu menjawab pertanyaan refleksi diri tak? Nah, Ada ini lima kan ada lembar observasi lah. Kita itu. lembaran observasi bukan refleksi diri ya, bukan ya. Langkah dalam model cerita yang kita gunakan tadi, percakapan kita tadi, Oh gitu ya. Gimana awalnya Pak? itu kan ada tujuan, menyampaikan tujuan coaching tadi kan. Ya betul. Nah komentar, nah itu kan ada komentar. Mm-mm. Nah mungkin kita ambil apa nama tadi? Percakapan yang terakhir saja lah sebagai contoh. Yang terakhir guru ya. Nah, tujuan menyampaikan tujuan coaching. Nah, itu apa komentar gitu kan? Tujuan coaching sudah kita laksanakan. Hmm, Sudah kita laksanakan kan? ya. Maksudnya rencana ataupun tujuan pertemuan ini kan kita sudah sampaikan di awal. Berarti sudah terlaksana itu komentarnya Pak. Ya betul kan Pak? Ya. Apa Pak? Lalu Bapak gimana? Jadi kalau komentar saya tadi, yang tujuan yang saya sampaikan tadi kan, Ya. itu kan sudah sangat jelas gitu. Betul. Karena kita membahas masalah guru yang masalah guru dengan pengawas tadi kan. Pengawas ya. Nah, jadi tujuan kita tadi sudah cukup jelas lah gitu, Palas. Betul. Nah, Tujuan sudah cukup berarti ya. ya. Terus identifikasi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identitas potensi Koci. sudah kita laksanakan juga kan? Hmm. Sudah dilaksanakan walaupun tidak semua pertanyaan kita jawab kan? Ya. Jadi identifikasi sudah kita laksanakan. Coach melakukannya coach. Ya, coach Coachnya. memberi pertanyaan itu kan. Ya. Jadi kalau coach yang memberi pertanyaan, nah sebagai komentar saya, Ya. jadi pertanyaan dari coach itu bisa dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh Coach. pengawas. Ya. Nah, oleh pengawas yang harus dihindari. Dihindari ya. Tetapi bisa untuk jadi tambahan sumber belajar gitu untuk pembelajaran di kelas yang disampaikan oleh pengawas tadi, yang ditanyakan oleh coach tadi juga. Ya. Gitu. Berarti coach menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kuci sehingga Kuci sadar ya. Ya. Sadar terkait kekurangan ataupun kesalahan ya bahasanya. Solusinya juga ditanyakan tadi kan, solusi sudah. Terus yang mana lagi Pak Pet? Rencana aksi ya? Yang ketiga. Rencana aksi. Rencana aksi.
Rencana aksi juga sudah kita tanyakan kan, strategi, jangka waktunya, ukuran keberhasilan, dan juga cara mengantisipasi gangguan gitu. Ya. Jadi rencana aksi itu kan memberikan pertanyaan. Ya, Coach memberikan pertanyaan kepada Kuci, kepada Koci, merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan tadi. Gitu. permasalahannya. Nah, berarti yang kita sampaikan tadi sudah Sudah sesuai sudah SOP-nya. sesuai tadi kan? Gitu. Terus yang keempat, Tanggung jawab tadi. tanggung jawab. Kalau tanggung jawab juga kita sudah sampaikan komitmen kan. Ah ya. Sebenarnya kita sudah sampaikan langkah-langkahnya. Mungkin finishing akhirnya itu masalahnya Pak. Tapi Ya. kita belum nyambungnya di situ. Jadi tadi Kus tanggung jawab tadi Kus menanyakan tentang komitmen. Iya, terhadap rencana tadi. Oke tadi kan? Ya. Nah, itu. Membuat Koce menjadi yakin. Menjadi yakin akan dengan keputusan rencana. dalam Iya. Atau solusi yang diambil tadi. Ya. Itu merupakan tanggung jawab tadi. Nah, berarti yang tag kita tadi atau pembicaraan kita tadi sudah memenuhi lah gitu. Kalau alurnya sudah kita ikuti, cuma mungkin kalau untuk besok nampaknya harus bikin skenario pada Tinggal apa penyempurnaan masalah karena juga penggunaan bahasa mungkin gitu. penggunaan bahasa ya. Nah. Karena kita mungkin terpaku pada buku ini. Ya, yang karena materi bahasa itu kan SMS ya. Nada-nada bahasa itu kan itu yang Ya. apalagi orang matematika bahasa itu agak susah. Ya. Kalau palas lepas lah. Enggak, saya masih belum ini masalah apa pertanyaannya ini kan dengan masalah ini saya belum ini Pak Apit. Belum apa ya nyambungnya gitu. Misalnya identifikasi misalnya. Jadi di sisi lain kita membahas tujuan, tapi di sisi lain masalah mengatasi masalah gitu. Gimana membedakan di sini ya? Apa tadi Melas? Pas diidentifikasi itu kan ada bicara tujuan gitu. Yang C kan? Jadi bukan mengatasi masalah Kuci ya. Kalau apa nama identifikasi itu kan Ya. Coach membuat Koci itu bisa menyadari masalah yang dihadapinya gitu. Ya. Jadi kalau kita kembali ke tujuan umum Pak Apit, itu kan banyak menanyakan tujuan kan? Ya. Jadi bukan menanyakan masalah ya? Kalau memang tujuan kayak gitu ya? Tujuan tujuan itu kan bukan termasuk masalah di situ. Bukan masuk masalah di situ ya. Jadi ya, mungkin kan tujuan dari pembicaraan kita tadi itu kan. Ya, apa rencana pertemuan ini, apa tujuan dari pertemuan ini. Kan? Jadi gitu. Tujuannya jadi bukan apa masalah yang harus kita selesaikan, tidak ada ya. Belum masuk dia tuh. Ini lebih berarti tujuan umum lebih kepada tujuan ya. Kalau tujuan umum adalah jadi belum masuk masalah ya? Belum masuk masalah. Oh gitu. Itu ya agak ambigu tadi kan. Ini di mana masalahnya gitu pas
diidentifikasi juga tidak. Di situ kan ada kesepakatan dulu kan. Kesepakatan dulu. Nah, kesepakatan apa Itu. yang mau kita bicarakan gitu. Ya Itu kan. itu. Jadi dia kayak mengarah ke tujuan yang nomor 1 tuh. Ya. Sedangkan nomor identifikasi itu yang kedua itu juga belum mencapai masalah ya. Kalau identifikasi apa tuh? Kalau kurs kan mempertanyakan gitu. Jadi Mempertanyakan pertanyaan ya. dari kurs itu Mm-mm. membuat coach itu menyadari gitu. Oh Menyadari gitu. kesalahannya. Mm-mm. Jadi gitu. Jadi coach itu bertanya pada coach, nanti coach itu menyadari masalah yang dihadapinya tadi gitu. Dan Davi ya. Mm-mm. Identifikasi tadi kan. Identifikasi betul. Baru rencana. Kalau yang rencana ini bisa masih ini kan rencana terhadap masalah tersebut Nah, kan. di sini rencana Rencana aksi aksi itu kan. masih pas tuh. Hmm, Rencana aksi itu. rencana aksi itu kan menyelesaikan permasalahan tadi kan. Ya, menyelesaikan masalah tersebut. Nah, cuma yang nomor 1, nomor 2 nih masih ini tujuan umum identifikasi kan. Oke, teori Cocking seperti itu ya. Beda dengan dialog biasa kan. Ayo beda. Kalau dialog biasa kan langsung masalah kamu apa misalnya. Gitu. Nah, jadi itu kan. Ya. Nah, jadi dari tadi saya nyari mana masalahnya gitu. Seperti itu. Jadi kalau tujuan umum pertama menyepakati kan Menyepakati ya nah, apa yang mau dibicarakan. apa yang mau dibicarakan gitu. Terus nanya Kan tujuan lagi. datang dari coach tadi kan. Ya, Nah, betul. gitu. Tujuan umumnya. Oke. Ini sudah jam 9.36 nih Pak Apit. Sudah lebih 1 jam kita nih. Kita mulai jam 8.30 tadi tak? Ya. Itu gambaran sementara untuk Kita 60 menit. 60 menit ya. Sudah lewat 60 menit nih. Saya tidak tahu masuk ke ruangan utama atau gimana nih. Kita tunggu. Tunggu ya. Tunggu dipanggil ya. Tunggu dipanggil ya. Ya. Oke, kita tunggu dipanggil. Ini belum ini. Kita tanya sama PP kita. Ibu PP tadi mana? Ibu Wir. Oh, Irda. Bu Wirda. Oh, Tala dulu, belum dipanggil. Kan nanti tuh akan ada praktek. Nah, di tugas yang mana tuh? Dekon apa di ini? Dekon enggak? Dekon kalau nggak salah. Nah, di dekon itu kan praktek itu mau luring, mau daring, terbagi dalam kelompok nanti itu. Ini kelompok yang inilah kan? Itu balik ke Pasil, tapi sih biasa Oh, kalau kami dulu tuh diperbolehkan milih yang dekat, boleh. oh gitu. Misalnya kayak Pak Las kan sulit nanti ketemu sama Pak Hafid. Ya. Berarti daring Mbak kan? Berarti daring. Tapi kalau mau dekat boleh memilih misalnya sama Pak Sam, Pak Bu Resti atau Bu Deni. Tapi kami Dari kemarin tuh bertiga, ada observer, ada coach, ada coachi. Nah itu kita tunggu dari Pasil. tiga Bu ya. 3. Kalau saya ada yang dekat tuh Bu Wir, jauh semua. Ya Pak, lah main lah ke Sarolangun, Pak Hafid, mancing terus. Nanti pas hari misalnya janjian hari apa gitu nah sama Pak Ya, Las. kan Itu tuh Jadi mm-mm, untuk rokol yang kedua mm-mm. itu kegiatan sama yang malam nih. Tunggu dari Pasil lah nanti. masih gitu ya. ya. Atau nanti di sesi kedua tuh itulah mungkin ada pakai observer mungkin.
Spare ya. Berarti 3 orang Bu ya? Heeh. 3 orang, 1 observer. Nanti gantian. Ada yang jadi observer duluan, coach, coachi, terus nanti Oh, mutar lagi. Jadi 3 kali nanti tuh di dekon tuh. oh Videonya tuh 3. giliran. Mhm. Ibu tadi Ibu mengamati kami gimana Bu posisi sudah sesuai dengan SOP-nya atau gimana? Karena tadi tuh banyak ininya, banyak room yang harus dimasukin dan tidak Oh boleh iya. langsung buka terus, tidak bisa dibuka Oh gitu. bolak-balik. Jadi Iya ya. kurang begitu inilah apa, Iya, menengok lah. fokus Yang ke jelasnya sini. jangan sampai coach-nya yang memberi jalan keluar dari masalah coach. Pokoknya jangan sampai. Coach itu hanya menghantar. Coach menemukan jalan keluar sendiri dari masalah yang dihadapi. Itu intinya. Coach menghantar ya, coachnya Iya, menghantar ya. iya, coach itu hanya menghantar saja. Tapi yang menyelesaikan, yang mencari jalan keluarnya coach itu sendiri dari masalah itu. Nah, jangan lari dari situ. Oh gitu. Berarti sadar sendiri dia coach ya. Heeh, tapi Hmm. dengan jalannya tadi dikasih sama coachnya. Jadi coach itu tidak Tidak, tidak memberi memberi solusi gitu. solusi, tidak. Yang mendapatkan solusi itu nanti coach itu sendiri. Oh, coach itu sendiri. Hmm. Tadi gimana tadi Pak Las sama Pak Hafid? Tadi Kalau ya kalau dari kami tadi, sudah benar coach sendiri kan? coach langsung memberi masukan, memberi itu. Kan alur tirtanya tuh kan sudah dikasih tadi tuh Pak. Sudah, Lembah dari mana ke mana, dari mana kan itu ngikut alur itu. Nah, di alur itu kan ada di situ menampilkan bahwa coach memberikan solusi. Coach itu hanya menghantar saja untuk coach mendapatkan solusi dari masalahnya. Pokoknya intinya di situ nanti Pak Hafid. Iya ya. Di Oke. situ. Karena kan dekon nanti direkam. Dekon itu direkam bentuknya video. Jadi itu nanti ditengokin Pasil, ditengokin oleh PP gitu nah. Hasil dekon. Berapa menit tuh Bu? 1 jam ya? Lupa Pak, tapi nanti kita tengok lah Pasilnya maunya berapa Iya. menit. Bisa 10 menit dah. Pokoknya itu gantian. Ada yang jadi observer, coach, coachi, terus gantian lagi 3 kali, nah baru nanti digabung video itu. Kalau saya tuh mau jadi observer tuh lah. Saya juga mau observer. Berarti memang kalau untuk video memang harus diskenariokan Pak Apit ya. Di skenario. Ditulis semuanya. Harus ditulis. Betul. Masalah Pak Hafid apa biar ketika di video nanti tidak apa tidak bingung mau jawabnya gitu. Nah, udah saling mengerti gitu. Nah, udah diskenariokan. Iya betul. Masalahnya harus tahu. Soalnya besok lah. So, sesi kedua tunggu apa perintah Pasil nanti tuh. Tanya Pak, kalau seandainya Pasil tidak ngomong, tanya Pak untuk sesi kedua besok apa yang harus kami persiapkan. Tanya gitu. Ya. Oh iya betul yang itu untuk dekon ya. Iya, Dekon itu video untuk dekon ya betul. Nah, berarti ketua kelas tuh lah yang nanya ke Yo, ketua kelas kan. Ini dapat wakur di dalam room 5. Itu yang dari Serolangun kenapa minta itu Bu tadi? Gimana Pak? Yang dari Serolangun tadi minta sama-sama Serolangun tuh. Siapa tadi Pak yang minta Pak? Ada tadi tak? Pak Eka. Ibu Rita tadi. Ibu Ria itu campur di kelompok 7. Ada Ibu yang dari Tanjabara. Basam. Ibu Rita yang minta dengan sama Serolangun tadi. Terus apa kata Pasil Pak? Boleh. Tapi tidak pindah mereka, tetap di kelompok 7 itu Pak Sam sama satu dari Muara Jambi, satu Bu Rialita. Oh kalau kelompok 7 tetap. Tetap. Nah, kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 2 tadi. Oh, kelompok 2 tadi Sandra Deni sama Ibu Rita. Sebelumnya Ibu Sandra Deni dengan Bu Elsie. Oh, minta Bu Rita kelompok 1 dengan Ibu Rahayu. Oh, gitu. Jadi Bu Rita minta ya sama-sama Serolangun, jadi dengan Ibu Sandra Deni. Tuh. Coba kembali ke room 1, Pak.
Bilang aja udah selesai gitu. Oke, siap Bu. Oke, Yuk. saya keluar ya. Ya. Jadi pindah kita nih. Ya, pindah. Pindah aja, Pak. Oke. Oke, yuk.